Detik-detik ambruknya jembatan desa sepanjang 14 meter ke kali di bawahnya terekam kamera warga pada Kamis kemarin. Terdengar suara kepanikan warga saat jembatan di desa Pangadegan, Kabupaten Tangerang, Banten ini ambruk usai dilintasi sejumlah kendaraan. Beruntung kendaraan terakhir yang melintas tidak ikut jatuh ke kali. Menurut warga, kondisi jembatan yang menjadi akses utama warga desa Pangadegan untuk beraktivitas sehari-hari ini memang sudah dalam kondisi rusak. Warga sempat lakukan perbaikan jembatan secara swadaya, namun karena kurang biaya, membuat perbaikan jembatan tidak maksimal. Jembatan pun ambruk karena sudah tak kuat menahan beban kendaraan yang melintas. Awal cerita kronologis jembatan ini patah, ya emang satu, jembatannya itu bantalannya udah patah, udah tua lah gitu. Nah, kebetulan pas mobil lewat tuh, habis lewat ambruk tuh jembatan. Pas saat ambruk ini ada korban nggak? Ya kalau korban ini mah nggak ada sih, korban jiwa nggak ada. Akibat ambruknya jembatan membuat warga harus mencari jalan alternatif yang lebih jauh untuk beraktivitas. Warga berharap instansi terkait dapat memperbaiki jembatan sehingga aktivitas warga sehari-hari kembali berjalan seperti biasa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Diduga korsleting akibat terkena ranting pohon yang tumbang, kabel listrik tegangan tinggi meledak mengeluarkan kilatan api. Petugas terpaksa meminta pengguna jalan untuk berhenti, tidak melintas di dekat kabel tersebut. Seorang pengendara sepeda motor bahkan terjatuh lantaran panik ketakutan saat hendak memutar arah. Percikan api hingga ledakan terjadi berulang kali, diiringi suara dengungan dan letupan. Kabel listrik PLN bertegangan tinggi meledak, memunculkan percikan api menjalar di sepanjang kabel. Sejumlah kendaraan memilih berhenti takut tersambar listrik. Bahkan seorang pengendara sepeda motor terjatuh lantaran buru-buru memutar arah akibat panik ketakutan. Percikan api dan letupan berlangsung selama beberapa menit. Pohon tersebut terjatuh karena dari atas tebing sehingga menutupi badan jalan dan rantingnya mengenai tiang listrik, lalu mengena kepada kabel yang bertegangan tinggi. Petugas kemudian berkoordinasi dengan PLN. Setelah arus listrik dipadamkan sementara, percikan api menghilang. Peristiwa tersebut terjadi tak lama setelah tebing setinggi 50 meter longsor menimpa jalan poros desa Padaelo, Kecamatan Malawa, Maros, Sulawesi Selatan. Diduga kabel listrik korsleting terkena ranting pohon yang tumbang akibat longsor. Masyarakat diimbau berhati-hati dan waspada. Dan ranting pohon yang menyentuh kabel listrik PLN dapat mengakibatkan korsleting dan kebakaran. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang wanita pesepeda menjadi korban jambret di kawasan Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat. Korban jatuh hingga nyaris tertabrak mobil di belakangnya. Detik-detik penjambretan terekam kamera pengawas CCTV. Seorang wanita pesepeda jatuh tersungkur akibat aksi jambret bersepeda motor di kawasan Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat. Korban tengah asik goes santai arah Menteng ketika tiba-tiba dua orang bersepeda motor merampas barang milik korban. Korban jatuh, luka di bagian lengan dan kaki. Kejadiannya kemarin sekitar jam berapa? Jam 7 ya, 7.20-an lah. Itu ada mobil, ada sepeda, ada cewek bersepeda di pinggir sini bang, tapi ada belakangnya ada mobil, tapi jambretnya mobilnya nyalip sebelah kiri, terus langsung nyambret, terus dorong itu. Menurut informasi, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Menteng. Namun belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kejadian tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Jembatan Cipendawa di Rawalumbu, Kota Bekasi ambles. Besi konstruksi penyangga jembatan jatuh bergeser akibat puluhan bautnya hilang dicuri. Struktur jembatan rapuh dan membahayakan pengguna jalan. Besi penyangga jembatan Jalan Baru Cipendawa di Kelurahan Bojong Menteng, Kota Bekasi terlepas dan jatuh bergeser. Sejumlah baut penyangga besi jembatan hilang dicuri. Baut yang terpasang hanya tersisa di bagian tengah dan salah satu ujung jembatan. Akibatnya, struktur jalan di atas jembatan ambles hingga membahayakan pengguna jalan. Jalan ambles antara 5-10 cm. Baut diduga hilang dicuri dengan cara dipotong. Jadi ini dari total 5 nih balok stapler, namanya ini balok pengaku itu tinggal satu yang masih ada pengakunya gitu. Ada baut? Iya, ada bautnya. Jadi tinggal satu, 4-nya udah tidak berfungsi lah untuk menahan beban sebenarnya. Gitu. Perbaikan? Ya sebenarnya kalau misalnya kondisi existing itu apabila dilakukan sangat beresiko. Karena kan posisinya ini kan di kepala jembatan. Jadi apabila dia turun ke bawah, takutnya nanti kendaraan malah ada kecelakaan menabrak ke kepala jembatan, itu sangat berbahaya sekali. Gitu. Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi menutup sementara jembatan tersebut. Perbaikan ditargetkan selesai dalam waktu 3 minggu. Arus lalu lintas dialihkan ke jembatan di sebelahnya hingga untuk sementara waktu menjadi 2 arah. Pemerintah Kota Bekasi akan melaporkan kasus pencurian ini ke kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan pengendara terjebak banjir berarus deras di Jalan Lintas Buntok, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dibantu petugas, proses evakuasi berjalan dramatis. Bersama relawan, petugas berupaya membantu sejumlah pengendara melintasi banjir berarus deras dengan kedalaman hampir 1 meter di Jalan Lintas Buntok, Palangkaraya, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Selain mobil, kendaraan sepeda motor dinaikkan ke atas gerobak untuk melewati banjir. Sejumlah warga terutama anak-anak dan wanita secara bergantian dibantu petugas melintasi derasnya arus banjir. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Barito Selatan sudah terjadi hampir sepekan terakhir akibat meluapnya Sungai Barito dampak dari tingginya intensitas hujan. Sedang membantu masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas supaya tidak ada kendala walaupun masih terairi air akibat banjir yang selama ini sedang terjadi. Dan kami juga menghimbau kepada warga masyarakat yang akan melewati jalur ini agar lebih hati-hati. Untuk sementara petugas memprioritaskan warga, kendaraan sembako, BBM, dan ambulans untuk lewat di jalan ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Tebing setinggi 50 meter di Jalan Poros Desa Padaelo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, longsor setelah diguyur hujan deras. Akibatnya jalan poros antara Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone terputus. Inilah kondisi jalan penghubung Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terputus setelah tebing setinggi 50 meter longsor. Material longsor berupa tanah dan batu berukuran besar menutup akses jalan kedua arah, mengakibatkan antrian panjang kendaraan. Pihak kepolisian menghimbau para pengendara yang hendak menuju Kota Makassar atau Kabupaten Bone, sementara melalui jalur poros Bulu 2 di Kabupaten Sopeng. Longsor, di mana longsor ini terjadi pada malam hari, itu dilanda karena hujan. Dan alhamdulillah saat ini setelah kami lakukan koordinasi dengan pihak kontraktor yang mana terjadi pelebaran jalan untuk segera dievakuasi. Dan untuk saat ini terjadi antrian yang cukup panjang, sekitar kurang lebih 1 kilo dari 2 arah. Sementara itu longsor juga terjadi di Jalan Lintas Riau Sumbar, tepatnya di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau.
Tanah longsor disebabkan curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan tanah perbukitan tidak stabil dan bergerak ke badan jalan. Akibat longsor ini sejumlah kendaraan terjebak macet panjang, baik dari arah Pekanbaru Padang maupun sebaliknya. Tim kontributor iNews melaporkan. Gunung Merapi kembali mengalami erupsi yang terjadi secara terus-menerus. Guguran material vulkanik terjadi 3 kali dengan jarak luncur 1.500 meter dari puncak gunung mengarah ke hulu Kali Bebeng. Gunung Merapi mengeluarkan semburan material awan panas guguran dan terekam oleh kamera pengawas di salah satu pos pengamatan milik Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Yogyakarta. Awan panas guguran Merapi terjadi 3 kali pada Kamis sore pada pukul 16:06, 16:09 dan 16:13. Jarak luncur sejauh 1.500 meter dari puncak mengarah barat daya atau hulu Kali Bebeng. Dalam kondisi cuaca di musim hujan saat ini, aktivitas Gunung Merapi berpotensi menyebabkan ancaman guguran material dan lahar dingin di sepanjang aliran sungai. Warga di kawasan lereng Gunung Merapi diminta waspada. Hingga kini status Gunung Merapi masih pada level siaga 3. Pemirsa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bantuan sosial adalah program pemerintah sehingga tidak ada yang diberikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut kontestasi pemilu 2024. Sebelumnya beredar viral paket bantuan sosial berupa beras dengan stiker paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Rombongan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berkunjung ke kediaman Idris Laina, Ketua Umum DPP Satkar Ulama atau Satuan Karya Ulama Partai Golkar di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Airlangga yang juga Menko Perekonomian ini akan meresmikan Gerakan Indonesia Bertadarus Al-Quran. Usai bertemu dengan Ketua Umum DPP Satkar Ulama, Airlangga Hartarto menjawab sejumlah pertanyaan pers. Salah satunya membantah terdapatnya stiker pasangan calon presiden nomor 2 Prabowo Gibran pada paket bantuan sosial yang dibagikan kepada masyarakat. Menurut Airlangga, bantuan sosial berupa beras bulog itu dipastikan bukan berasal dari paslon nomor urutan 2. Ia menegaskan tidak ada satupun pasangan calon presiden yang menggunakan bantuan sosial pemerintah. Kalau bansos semuanya program pemerintah, tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada. Dipastikan tidak ada. Terkait kegiatan Gerakan Indonesia Bertadarus Al-Quran yang dihadiri 4.000 orang, ia mengharapkan perpolitikan bangsa Indonesia bisa menjadi lebih sejuk. Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilaksanakan di salah satu pondok pesantren Al-Falah di wilayah Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Sejumlah pekerja pelipat kertas suara pemilu di Medan, Sumatera Utara ricuh menuntut upah yang belum dibayar. Dalam aksi ini, para pekerja yang menuntut upah diancam oleh oknum pengawas KPU Medan. Kericuhan mewarnai penuntutan upah ribuan pekerja pelipat kertas surat suara di gudang KPU Medan di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Mabat, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga yang meminta hak upah beradu mulut dengan petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuan dan Polres Pelabuhan Belawan. Karena upah senilai Rp4.200.000 yang semestinya dibayar sejak Jumat pagi, tak kunjung diberikan hingga petang oleh petugas KPU Medan. Bahkan saat mencoba meminta kepastian kepada salah seorang pengawas KPU, warga justru diancam akan dibunuh oleh anak pengawas gudang KPU tersebut. Adalah pengawasnya. Ayo Bu, masuk ke dalam. Kita udah dipanggil. Ibu tuh nggak mau. Enggak lah. Udah dipanggil Bu. Udah dipanggil. Datang anaknya, namanya si Reja. Ini mamaku. Ngapain? Ngapain mamanya? Sehingga anaknya si Reja itu mau bunuh kami semua. Tolonglah polisi yang ada di sini. Tolonglah. Tolong
mau dibunuh ya. Kita ini menuntut apa nih Kak? Untuk gaji kami. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Majalengka Jawa Barat mengalami kekurangan ribuan surat suara, baik untuk Pilpres juga DPRD Provinsi dan Kabupaten. Dari 4.683 lembar surat suara, untuk Pilpres ditemukan kekurangan 2.752 lembar surat suara. Provinsi Jabar kekurangan 1.882 lembar surat suara. Tim kontributor iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menyapa masyarakat Ternate, Maluku Utara. Anies kembali menggemakan gerakan perubahan demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera dengan memilih duet Anies dan Muhaimin Iskandar. Kedatangan Anies Baswedan disambut antusias pendukung dan relawan yang memadati Taman Nugila, Kota Ternate, Maluku Utara. Di hadapan massa pendukung yang datang dari berbagai wilayah, Capres nomor urut 1 tersebut kembali menggaungkan gerakan perubahan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan Maluku Utara merupakan provinsi yang kaya, namun masih banyak warga yang hidup kekurangan. Mau pilih capres yang didukung konglomerat atau yang didukung rakyat biasa? Yang mana? Nanti kalau sudah bertugas, dia akan mengabdi pada siapa ya? Ya, yang takut sama perubahan. Iya, ada yang takut sama perubahan. Siapa yang takut? Sebelumnya Anies mengunjungi Kadaton Kasultanan Ternate dan diterima oleh Sultan Ternate. Kunjungan dilakukan sebagai napak tilas saat Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Dalam kampanye di Jayapura, Papua, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjanjikan pemerataan pembangunan. Sebagaimana visi misi duet Prabowo Gibran, konektivitas dan pengaspalan jalan di desa atau kampung hingga jalan nasional harus dibangun di Papua. Kedatangan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disambut antusias para pendukung dan ondofolo masyarakat Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kampanye kali pertama di Papua, Wali Kota Solo tersebut menjanjikan pemerataan pembangunan termasuk untuk wilayah Indonesia Timur. Sebagaimana visi misi duet Prabowo Gibran dalam debat Pilpres 2024, maka akses, konektivitas, dan pengaspalan jalan di desa atau kampung hingga jalan nasional harus dibangun di Papua. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah mulai Indonesia sentris. Saya sempat berargumen masalah IKN, ya mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi Bapak Ibu, ini penting sekali yang namanya pemerataan pembangunan. Tadi Gibran juga menyempatkan diri berkunjung ke Pasar Para Sentani, pasar tradisional yang dibangun pada 2016 lalu guna meningkatkan geliat ekonomi rakyat. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar kampanye akbar di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam orasinya, Ganjar mengajak masyarakat agar tidak takut menghadapi tekanan dan intimidasi untuk memilih paslon tertentu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar kampanye akbar di Stadion Golo Dukal, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ganjar optimistis duet Ganjar Mahfud MD bakal meraih suara mayoritas di NTT dalam Pilpres 2024. Dalam orasinya, Ganjar kembali meminta agar pemilih mengedepankan hati nurani dan moral dalam memilih calon pemimpin.
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mendorong masyarakat agar tidak takut menghadapi tekanan dan intimidasi untuk mendukung paslon tertentu. Ketika kemudian banyak sekali di antara kelompok masyarakat ditelepon, ditindas, untuk diarahkan untuk memilih yang lain, apakah saudara mau ikut itu atau ikuti nuraninya? Apakah saudara-saudara takut kalau ditekan? Apakah saudara takut kalau diintimidasi? Terkait isu bantuan sosial atau bansos yang dipolitisasi, Ganjar mengingatkan masalah tersebut memang menjadi kekhawatiran yang berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat. Karena itulah Ganjar mengajak semua pihak agar menghadirkan pemilu yang jujur dan adil. Dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Disti Arifah dan Guntur Zulkarnadi melaporkan. Membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, Partai Perindo kembali menggelar pasar murah di berbagai daerah. Kali ini pasar murah minyak goreng digelar caleg Partai Perindo di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keluhan masyarakat Indonesia mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok dijawab oleh para caleg Partai Perindo. Di Sukabumi, Jawa Barat, caleg Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng di Kampung Babakan Impres, Kecamatan Jampang Tengah. Selain dapat membeli minyak goreng seharga Rp5.000 per liternya, warga juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Saya bersyukur alhamdulillah mengucapkan terima kasih atas berita bersama rekan-rekannya dari Perindo. Terima kasih banyak. Masyarakat sangat positif di sini dan mereka sangat mengharapkan kelanjutan program ini. Bukan hanya sampai di sini, otomatis nanti ke depannya juga kita akan melanjutkan program-program Perindo lainnya. Bazar minyak goreng murah juga digelar caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 7 Sururi Alfaruk bersama caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Nyai Rahmawati, caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6 di Kampung Pule, Karangsetia, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Seperti yang sudah-sudah tuh antusiasnya juga tinggi, jadi mereka malah menunggu lagi, kapan ada lagi. Jadi memang ini program berkelanjutan sampai akhir Januari. Mereka sangat senang dengan adanya minyak goreng ini juga, karena mereka memerlukan minyak goreng. Partai Perindo bersama para calegnya berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk kali pertama sepanjang keikutsertaan di Piala Asia, Indonesia akhirnya lolos ke babak 16 besar. Skuad Merah Putih menjadi salah satu tim peringkat 3 terbaik yang lolos ke babak berikutnya berkat hasil imbang laga Kirgistan kontra Oman. Timnas Indonesia bersuka cita setelah nasib mereka di ujung tanduk usai kalah telak dari Jepang di laga grup D. Indonesia akhirnya bisa lolos ke babak 16 besar. Indonesia lolos ke babak berikut sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik setelah laga grup F antara Kirgistan kontra Oman berakhir imbang 1-1. Lolosnya Indonesia ke babak 16 besar pun disambut sukacita oleh pelatih Shin Tae-yong. STY menyebut para pemainnya sudah bekerja keras sehingga bisa mendapat kesempatan tampil di babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. 너무 좋고 우리 선수들이 비록 1승 2패였지만 그래도 마지막까지 최선을 다해준 게 그래도 좋은 결과로 우리한테 올라갈 수 있게 만들어주지 않나. 우리가 열심히 하지 않고 요행을 바랬다면 분명히 하늘에서도 우리한테 기회는 안 줬을 텐데 우리 선수들이 매 경기마다 열심히 최선을 다했던 모습이 그래도 하늘에서 그 뜻을 알았는지 이렇게 우리가 힘겹게 올라갈 수 있게끔 만들어서 너무 감사하고 오늘 너무나 해피하고 너무 고맙습니다. Terima kasih. Tumbang dari Jepang di laga terakhir grup D membuat nasib Indonesia di Piala Asia berada di ujung tanduk.
Mereka harus menunggu hasil laga dari tim lain untuk membuka peluang lolos ke babak berikutnya. Pada akhirnya, Indonesia harus berterima kasih kepada Kirgistan yang menahan imbang Oman 1-1 di laga terakhir grup F. Hasil imbang memaksa Oman finish di peringkat 3 klasemen akhir grup F lewat 2 poin dari 3 pertandingan. Namun di peringkat 3 terbaik, Oman kalah poin dari Indonesia karena Indonesia meraih 3 poin dari 3 pertandingan. Indonesia pun menjadi tim keempat yang lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Pemirsa, para pemain Indonesia bersorak merayakan kelolosan mereka ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Presiden Joko Widodo turut memberikan selamat kepada para punggawa timnas. Para pemain timnas Indonesia turut merayakan keberhasilan mereka untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Usai menyaksikan laga Kirgistan versus Oman dari kamar hotel, Mark Klok dan pemain timnas lainnya langsung bersorak mengetahui mereka lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Para pemain dan staf bahkan menyerbu masuk kamar hotel pelatih Shin Tae-yong untuk merayakan kelolosan. Nyanyian dan teriakan Indonesia mengiringi momen tersebut dengan wajah kebahagiaan yang terpancar dari pemain. Kesuksesan skuad Merah Putih ke babak 16 besar Piala Asia mendapat ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah, saya percaya kita bisa membangun prestasi sepak bola Indonesia kalau kita betul-betul serius, betul-betul kerja keras, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada timnas kita yang lolos 16 besar. Tentu saja selamat juga untuk PSSI, ini adalah sejarah buat sepak bola Indonesia dan kita harapkan nanti di pertandingan 16 besar yang pertama dengan Australia juga bisa memetik poin. Ya. Selamat. Indonesia lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Hasil itu didapat setelah laga Kirgistan versus Oman berakhir imbang. Di babak 16 besar, Indonesia akan hadapi lawan berat, yakni negara tetangga Australia yang lolos sebagai juara grup B. Pemirsa, Indonesia akhirnya mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Mereka sukses melaju ke babak 16 besar meski sebelumnya dikalahkan Jepang di laga grup D. Lalu bagaimana Indonesia bisa lolos dan siapa lawan yang menunggu Indonesia di babak 16 besar? Kita simak informasinya berikut ini. Ya, pemirsa, seluruh laga babak fase grup Piala Asia 2023 selesai digelar. Tim-tim yang lolos ke babak 16 besar tidak hanya dari juara grup dan runner-up, tapi dari peringkat 3 terbaik. Dan Indonesia adalah salah satu tim yang lolos ke babak berikut lewat peringkat 3 terbaik grup D. Dan hasil klasemen Indonesia adalah yang keempat dari tim peringkat 3 terbaik. Dari 3 kali main, Indonesia meraih 3 poin, hasil menang sekali dan kalah 2 kali. Lolosnya Indonesia tak lepas dari laga Kirgistan versus Oman, di mana laga berakhir imbang 1-1. Hasil imbang ini memaksa Oman finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup F lewat 2 poin. Namun pemirsa, peringkat 3 terbaik Oman kalah poin dari Indonesia, sehingga Indonesia yang berhak lolos ke babak 16 besar. Berikutnya pemirsa, lolosnya Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia mencetak sejarah karena ini baru kali pertama. Dari 4 edisi Piala Asia sebelumnya yang diikuti, skuad Merah Putih selalu gagal lolos dari fase grup. Di Piala Asia 1996, Uni Emirat Arab, Indonesia berstatus juru kunci grup A setelah tak bisa meraih 1 kemenangan pun di Piala Asia 2000 Lebanon.
Di Piala Asia 2000 Lebanon, maksud kami, Indonesia kembali menjadi juru kunci pemirsa. Kali ini di grup B setelah lagi-lagi tak bisa menang. Di Piala Asia 2024, di Piala Asia 2004 maksud kami, di Cina peringkat klasemen Indonesia di fase grup lebih baik, di mana mereka berada di peringkat 3, lewat sekali menang dan 2 kali kalah. Dan di Piala Asia 2007 yang digelar di 4 negara Asia Tenggara, Indonesia juga terhenti sebagai tim peringkat ketiga dengan sekali menang dan 2 kali kalah. Lalu siapa lawan Indonesia di babak 16 besar? Ya, pemirsa, di 16 besar Indonesia sudah ditunggu negara tetangga. Ada Australia yang lolos sebagai juara grup B. Laga Indonesia kontra Australia akan digelar di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan pada Minggu 28 Januari 2024. Itu artinya skuad Sintayong hanya punya sedikit waktu untuk bersiap menghadapi tim unggulan seperti Australia. Selain Indonesia versus Australia, laga babak 16 besar juga mempertemukan Tajikistan versus Uni Emirat Arab di hari yang sama. Irak versus Yordania dan Qatar versus Palestina sehari setelahnya. Uzbekistan versus Thailand dan Arab Saudi versus Korea Selatan. Dan pada 30 Januari dan Bahrain versus Jepang serta Iran versus Suriah pada 31 Januari 2024. Dan nantinya pemenang laga Indonesia versus Australia akan bertemu dengan pemenang laga Arab Saudi kontra Korea Selatan. Indonesia bukan jadi unggulan di Piala Asia 2023. Tapi dalam sepak bola tidak ada hal yang tidak mungkin. Apapun hasilnya pemirsa, mari kita dukung dan doakan agar skuad Merah Putih tetap bisa memberikan permainan terbaik sepanjang penampilan mereka di Piala Asia kali ini. Informasi berikutnya pemirsa, Anda yang gemar menikmati keindahan alam dan berpetualang, jangan lewatkan yang satu ini. Sebuah paket wisata menawarkan Joy Flight, menikmati keindahan ujung barat Pulau Jawa dari ketinggian. Anda bahkan dapat melihat keindahan gunung berapi aktif Anak Krakatau hanya dari ketinggian 200 meter di udara. Terbang menikmati keindahan alam dari udara sungguh menakjubkan. Namun yang satu ini bukan penerbangan biasa. Anda dapat menikmati dari dekat keindahan gunung berapi aktif di Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau. Paket wisata ini ditawarkan oleh kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Lesung, Banten. Anda dapat mengikuti Joy Flight, penerbangan wisata dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Udara Selakanagara, Tanjung Lesung, Banten. Penerbangan menggunakan sebuah pesawat jenis Cessna 172R. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan indah dari ketinggian 600 feet atau 200 meter di atas permukaan laut. Perjalanan eksklusif memberikan liburan singkat, weekend getaway. Berkeliling Krakatau, menikmati keindahan laut dan alam Tanjung Lesung dari udara. Dari Halim itu kita 45 menit sampai di Tanjung Lesung. Dan kita mendapatkan spot pantai dari atas dengan view yang sangat bagus. Ada juga paket yang disediakan oleh Premier, itu berupa dari Halim dengan penerbangan ke Krakatau, Tanjung Lesung, putarkan sekitar area di kehijauan dari resort dan sampai dengan ke ujung kulon. Penerbangan eksklusif ini juga menjadi salah satu solusi bagi Anda yang ingin mempersingkat perjalanan menuju kawasan Tanjung Lesung. Perjalanan darat berjam-jam dari Jakarta dapat dipersingkat hanya menjadi 45 menit saja. Untuk menikmati wisata udara ataupun perjalanan taksi udara ini, Anda dapat merogoh kocek 10 juta rupiah untuk satu kali penerbangan berpenumpang maksimal 3 orang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah kafe unik yang memfasilitasi anak berkebutuhan khusus menjadi daya tarik pengunjung di Jember, Jawa Timur. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan para teman tuli sambil menikmati aneka makanan dan minuman dengan rasa yang lezat.
Inilah kedai susu tuli atau Kasuli yang berada di Kelurahan Jember, Lor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Pengunjung akan berhadapan langsung dengan ABK atau anak berkebutuhan khusus, yakni teman-teman tuli. Tak perlu khawatir jika Anda tidak mengerti bahasa isyarat, karena di kedai ini sudah tersedia petunjuk cara memesan dengan gerakan tangan. Menawarkan suasana yang berbeda, membuat pengunjung bisa belajar banyak hal di sini. Emang selain makanannya enak-enak, di sini juga kita bisa belajar bahasa isyarat. Terus juga kita bisa komunikasi langsung dengan anak-anak ABK. Dibukanya kedai ini diharapkan sebagai wadah untuk anak berkebutuhan khusus agar lebih berani berinteraksi dan mandiri di tengah masyarakat. Awal kan saya kebetulan punya anak sendiri. Anak saya sendiri itu kebetulan ya berkebutuhan khusus, ya tuli. Tempat ini fungsinya adalah sebagai untuk tempat nongkrongnya, khususnya untuk anak teman-teman tuli, karena mereka itu sama dengan kita sebetulnya. Ragam makanan berat maupun ringan dengan rasa yang lezat menjadi favorit pengunjung, seperti tahu berontak dan minuman susu coklat. Ada juga roti bakar, kentang goreng mayones, dan aneka makanan lain yang kekinian. Semua ada dengan harga yang terjangkau. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Perajin barongsai di Sidoarjo, Jawa Timur mulai kebanjiran order jelang perayaan Imlek. Meski masih 2 pekan lagi, pemesanan melonjak di atas 50%. Adalah Julius Setiawan, warga desa Karangtanjung, Candi, Sidoarjo. Jelang tahun baru Imlek, pesanan barongsai dan liong datang dari berbagai kota di Jawa Timur. Kemampuan Julius membuat barongsai dan liong memang istimewa. Di Sidoarjo, ia merupakan perajin satu-satunya. Tak hanya memproduksi barongsai dan liong sendiri, Julius juga mahir memainkan tradisi dari Tiongkok ini, bahkan memainkan musik pengiringnya. Mungkin banyak show lah setelah pandemi. Yang tahun ini 10 lebih lah. Lama proses pengerjaan ini kurang lebih 3 minggu. Barongsai yang diproduksi dibanderol dengan harga 4 hingga 5 juta rupiah. Banyaknya pertunjukan tradisi Tiongkok pasca pandemi ini membuat pesanan melonjak hingga 50%. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Sebagai apresiasi kepada perusahaan dan tokoh yang terus berkontribusi terhadap lingkungan, Indonesia Green Awards ke-15 digelar, diinisiasi oleh Latofi School of Social Responsibility. Dalam gelaran tersebut, MNC Group melalui MNC Peduli berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan. Latofi School of Social Responsibility kembali menggelar ajang Indonesia Green Awards 2024. Ajang penghargaan yang digelar untuk ke-15 kalinya ini diberikan perusahaan atau tokoh yang memiliki inisiatif dan program berdampak secara sosial maupun lingkungan. Indonesia Green Award-nya adalah platform non-pemerintah di dalam memberikan penghargaan lingkungan agar seluruh komponen, terutama perusahaan, itu melakukan tanggung jawab sosial di bidang lingkungannya dengan baik dan membawa perubahan pada perbaikan kondisi lingkungan. Itulah hari ini kami merayakan bahwa semua melakukan untuk bumi kita tercinta. Kami melihatnya kategori bagaimana perusahaan mempunyai sebuah inisiatif terhadap dampak secara sosial dan lingkungan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Penilaiannya akan dilakukan dari input sampai dengan output sampai dengan impact. MNC Group berhasil meraih predikat The Ultimate atas peran dan inisiatifnya dalam bidang lingkungan. Ini
kami terima dari Latofi School of Social Responsibility, yang mana kegiatan ini kita lakukan tidak hanya di Jakarta, tapi kita lakukan hampir seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Melalui kegiatan yang dicanangkan oleh Latofi School of Social Responsibility ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif serta kontribusi berbagai perusahaan maupun masyarakat dalam menjalankan aktivitas lingkungan hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Atlet biliar dalam negeri sangat bangga mengikuti turnamen biliar kelas dunia Indonesia International Open 2024 yang digelar di Park Hyatt Jakarta. Selain mengasah kemampuan, turnamen tersebut dapat memberikan segudang pengalaman bagi para bebiliar. Atlet biliar tanah air sangat antusias mengikuti turnamen biliar kelas dunia yang digelar PB POPSI Indonesia International Open 2024. Para atlet ini sangat bangga kepada PB POPSI yang mampu menghadirkan turnamen bertaraf internasional. Event-event kelas dunia ini sangat dibutuhkan para atlet biliar dalam negeri agar mereka mampu menimba ilmu dan pengalaman bertanding dengan para pebiliar dari berbagai belahan dunia. Dengan adanya event seperti ini kita bisa melihat kemampuan atlet-atlet Indonesia bersaing dengan atlet-atlet internasional, dan juga bagus buat atlet-atlet Indonesia buat kedepannya bisa go internasional. Para atlet biliar ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PB POPSI Haritanu Sudibyo yang telah memberikan gerakan luar biasa demi kemajuan olahraga biliar di tanah air. Ini event yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Haritano artinya dan jajarannya yang selalu membuat gebrakan yang luar biasa. Kan gebrakan pertama itu dibuat adanya full circuit. Itu juga dampak positif untuk atlet nasional juga sangat baik karena di situ terciptakan oleh poin ranking. Harapannya kalau bisa ya memang seperti PB POPSI ya mengirimkan atlet-atlet Indonesia ke luar lah, harus lebih sering aja, jangan dibiarin di pertandingan lokal lah ya. Turnamen Indonesia International Open 2024 diikuti oleh 128 atlet senior dan 16 atlet junior yang berasal dari 20 negara di seluruh dunia. Turnamen ini menghadirkan dua kategori, yakni 10 ball untuk atlet senior dan 9 ball untuk junior U17. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, pemenuhan nutrisi bagi anak menjadi hal yang penting bagi tumbuh kembangnya. Edukasi terus digencarkan untuk menghindari masalah stunting di tanah air. Dalam rangka memperingati Hari Gizi, Sari Husada menggelar Forum Literasi Gizi Anak di Menteng, Jakarta Pusat. Dampak stunting bagi anak menjadi pembahasan dokter spesialis gizi klinik di hadapan ratusan tamu yang hadir. Pemenuhan zat besi menjadi hal penting untuk pertumbuhan fisik dan kognitif anak agar terhindar dari anemia. Asupan anak juga harus terdiri dari zat karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin A, B, C, D, E, dan mineral. Zat besi memang dipandang penting sekali untuk dipenuhi karena memang sangat terkait dengan pertumbuhan anak, kemudian perkembangan otaknya yang akhirnya dapat membentuk fungsi kognitifnya dan juga untuk sistem imun anak. Kita melihat bahwa pemerintah mengambil tema tentang sumber protein hewani untuk mengatasi stunting. Nah, ini juga yang menjadi bagian dari komitmen dan keahlian kami di bidang nutrisi, teknologi nutrisi untuk memastikan agar supaya sumber protein hewani dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia. Forum ini diharapkan dapat memberikan edukasi untuk para orang tua dalam pemenuhan gizi anak saat masa pertumbuhan agar terhindar dari masalah stunting. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Yudi Richard, Tri Julianti, melaporkan.